Contoh misalnya ketika kemarin viralnya siapa namanya, Indira Kalista. Iya. Nah itu kan baru aja rame Baru. berita. Toto ada di tempat Tiba-tiba lo. dia minta maaf di Itu tempat lo gua. memanfaatkan momen dong berarti. Berapa banyak artis, tidak menjelek-jelekan mereka. Berapa banyak artis yang begitu pandemi ribut bikin YouTube. Wih, Ini buat Dedi. wih Ferrari, wih berat. Semoga lo seneng dan semoga lo 5, 6, 7, 8. Oke guys, ketemu lagi dengan gua. Siapa lu? Udah, lo gak usah. Gak ada orang buka podcast gitu tuh. Gimana sih? Sorry Dad, kita masing-masing punya ciri khas. Lu gak usah ngomentarin bagaimana cara gua ngebuka acara. Oh iya benar. Gaya lu, gaya gua. Betul. Oke? Betul. Sekarang gua bajak nih podcastnya Dedi. Gila, ini konten podcast ini bisa nomor 1 di dunia per-YouTubean. Dan dia dijuluki sebagai King of Podcastnya loh, bukan YouTube-nya dong. Lu ngomong gimana sih kalau lu ngomong di dunia per YouTubean nanti banyak orang tersinggung. Tapi kan lu tanya di YouTube. Iya, tapi kan podcastnya bukan YouTube-nya. Iya, sama aja. Yang penting pokoknya dunia podcast yang jago lu doang. Gua ngomong, gua akui. Kata siapa? Kata gua. Terbukti. Kayak Regen ya, marah-marah ya. Enggak, gua jujur nih, ini gua di Semua orang duduk sini marah-marah, gue bingung deh. Kayak Regen lu beneran. Jujur ya ngomong lu deh. kayaknya memang lu membuat sesuatu suasana di sini biar marah. Enggak, ya Jadi gua jujur ya, Dad, gua tuh mengakui bahwa gua agak sedikit rasa iri sama konten YouTube lo yang podcast ini. Kenapa gua bilang iri? Lu nggak keluar kemana-mana, lu di tempat ruangan ber-AC kayak begini, duduk ngobrol doang, ngundangin orang ke sini, lu nggak perlu datang ke rumah orang itu, orang datang ke sini. Betul. Viewer lu Jutaan 6 juta, lah. 4 juta, 3 juta. Iya, betul. Kan gimana gua nggak kesel. Sementara gua yang udah pontang-panting kesana kemari, Sama, ya view-nya kalah. juga jutaan. Ya jutaan tapi masih kalah sama lu. Enggak kalah, jutaan. Tapi gini aja lah. Tadi lu mau duduk di situ. Iya. Lu mau menjadi host podcast. Oke. Kalau misalnya view gue jutaan, terus podcast gue menurut lu tuh podcast nomor 1, menurut lu ya, ya menurut lu kan itu pribadi ya, kita bisa klaim ya. Menurut lu mahal nggak nih podcast? Murah. Duh, murah sih. Dia produksi murah dong. Iya, tapi hasilnya tuh mahal. Mahal. Ratusan juta bisa? Bisa. Kan? Gue kasih nggak ke lu? Apanya? Gue kasih nggak posisi ini ke lu? Lu ambil nggak nih podcast barusan? Iya. Tayang di mana? Di tempat gua. Gua catat nggak berapa duit lu harus bayar gua? Enggak. Gua kasih kan? Kasih. Kenapa lu nggak kasih jam lu ke gua? Kalau gua minta, lu tadi minta langsung gua kasih. Gua nggak hitung AdSense lu berapa, gua nggak hitung lu dapatnya berapa. Gua minta jam lu 1 aja lu nggak kasih. Itu antara orang bijaksana dan picik, Dre. Dad, gini. Kita tuh kan kolaborasi. Di dunia YouTube lu paham dong. Kalau namanya collab sama-sama menguntungkan. Ya enggak? Apa untungnya gue ini? Ini keuntungnya apa? Orang tayangnya di lu. Tapi kan tadi yang sebelumnya yang pertama Oke, gua nggak tayangin yang itu. Jam aja. Oke, nggak usah tayang itu. Wah, ini namanya pemalakan. Loh, kok bisa pemalakan? Gue diundang ke sini bukan ditanya-tanya, malah gue dipalak begini nih. Ini kan tayang di lu. Iya. Yang tadi juga pasti. Nggak usah tayang itu, nggak apa-apa. Oke, gue nggak tayangin yang ini juga. Ya, terus ngapain dong? Iya, ngapain kita Ya di sini? lu harus tayang dong. Tadi lu bilang katanya. Ya gue punya, gue relain nggak tayang. Tuh, gue berkorban. Tapi kan gue jadi rasa nggak enak. Nggak apa-apa. Jam aja 1 Daytona itu. Milgos lah kalau nggak. Jangan yang ini deh. Boleh nggak? Yang mana? Kita ngobrol dulu boleh nggak? Ya udah ngobrol. Tapi utang ya. Ya, iya gimana ntar ngobrol aja dulu. Gila, Raffi mau mobil dikasih. Gue jual sama Raffi, bukan dikasih. Raffi bayarin. Tuh, kayak Raffi dong. Dia bayar. Enggak, diambil dulu. Ya tapi kan akhirnya udah anda dibayar. Enggak kan akhirnya muter-muter sampai ke Denny Cagur segala. Itu dibayar kan, Dad. Dia bayarin terus dia untung lagi. Nanti nih gue kasih ke lu nih. Lu jual. Gue nggak tahu. Gue taunya cuma buat lu tapi tetap di belakang lu jual. Untung lu. Lu nggak apa-apa. Yang jangan gitu dong. Makanya gue bilang lu bayar aja. Jadi kalau lu mau jualin lu untung, gue kan nggak kesel. Ya udah berarti lu jual gue murah ya. Ya lu tau lah harganya berapa. Tahu. Ya udah. Ya udahlah ngomong yang lain dulu lah. Gue nanya Daddy aja langsung nih. Iya. Gue pengen tahu banget sama Dad. Gue kalau lihat bintang tamu di podcast lo, ya dari mulai yang ngetop banget sampai yang gue jujur ada yang beberapa yang lu nggak tahu siapa. Yang gue nggak tahu siapa. Iya, lucu Tapi view-nya tetap bagus. Iya. View-nya tetap keren. Berarti gue keren. Berarti lu Thank keren. you lo.
Tapi ada ini gue pertanyaan. baca berita di Twitter segala macam, ada yang bilang bahwa lu memanfaatkan keadaan. Ketika ada orang lagi masalahnya viral, terus lu undang ngobrol di sini, masih related dengan viralnya, akhirnya meledak dan lu dapet duit. Orangnya mau nggak diundang? Mau. Salahnya Ya, buktinya gua, ada di sini. Salahnya gue di mana? Bukan, itu gue denger dari tweetan di Twitter. Ya, Makanya siapa? gua Lu yang klarifikasi. nge-tweet? Gue nggak main Twitter. Lalu kok baca Twitter? Ya kan gue lihat dong, kan gue update dong berita-berita. Tapi bukan lu yang nge-tweet. Bukan, Tapi bukan punya itu. akun Twitter. Ada, cuma dong. Bodong. Nggak asli dong. Baser. Ada, gue tahu lu suka nyari kan yang akun-akun bodong kalau yang ngeselin begitu. Bukan lu. Bukan gue. Ya udah, pertanyaan. Iya, bener nggak itu? Bener apa? Ya itu tadi momen itu lu ambil, akhirnya keuntungan buat lu. Bener lah. Kok gitu? Lu Lu hebat ya. kan gini bro, ada sebuah kejadian misalnya. Nah, selama kejadian ini yang gua buat ini tidak meresahkan rakyat, menurut gua positif. Contoh misalnya ketika kemarin viralnya siapa namanya Indira Kalista. Iya. Nah itu kan baru aja rame Baru. berita. Toto ada di tempat lu. Tiba-tiba dia minta maaf di Nah, itu tempat lu gua. memanfaatkan momen dong berarti. Memanfaatkan Memanfaatkan momen viralnya si Indira. untuk menyelesaikan Maksudnya menyelesaikan. untuk menyelesaikan masalah kan? Oh iya, mengklarifikasi. Mengklarifikasi. Indiranya selesai kan masalahnya? Selesai. Udah kan, beres kan? Alhamdulillah. Menenangkan kan? Iya. Beres kan? Beres sih. Dia dapat keuntungan, gua dapat keuntungan, Semua masyarakat happy. diademkan, semua happy. Ketika contohnya Ibu Siti Fadilah contohnya, ini kan info buat masyarakat. Iya. Nggak ada masyarakat yang dirugikan karena info kebijakan sosial masyarakat. Kita sebagai media, gua kan tidak menjelek-jelekan siapapun, nggak jelekin lu, nggak jelekin pemerintah, nggak pernah begitu. Iya. Dan kalau misalnya ada keuntungan, ada beberapa yang nggak gua duitin bro. Oh gitu. Kayak Ibu Siti nggak gua AdSense. Ada berapa yang nggak gua duitin. Nah kayak lu, kenapa lu kenapa ada di podcast gue? Ya gue pengen aja. Gue udah lama. Dia lagi nggak- viral nggak sih? Enggak sih. Enggak juga. Enggak juga. Ya gue pengen aja ke sini. Emang nggak boleh. Gue kemarin gue liat Ajis Gagap lu undang ke sini. Gue enggak. Ajis Udah Gagap. jelas Ajis Gagap ngomongnya gagap. Gue yang lancar nggak lu undang-undang. Ajis Gagap pada saat itu diundang karena mengundurkan diri dari TV. Dia mau bikin pesantren kalau nggak salah. Buktinya sekarang balik lagi ke TV. Karena pandemi, ya udah gue undang lagi Ajis Gagap. Lu berhenti aja dari TV coba. Jangan dong, lu doain temen lu begitu. Bukan acara lu udah nggak ada. Iya sih. Lu juga nggak ada kan? Iya sih. Ini kenapa kita jadi curhat-curhatan begini sih? Tapi lucu ya. Acara kita tuh nggak ada bukan karena Gak bagus. nggak bagus gitu ya. Ya karena keadaan pandemi. Lucu gak sih? Lucu maksudnya gini. Lu ketika bilang nggak ada dulu tuh nggak bisa protes kan? Gak bisa protes, iya gimana? Aduh. Nggak bisa protes loh. Iya, Maksudnya gue begitu nggak ada dulu gitu. Gue ya udah ya gimana lagi ya. Mau ngomong apa gitu. Iya. Sedih juga nggak bisa karena semua orang kena bro. Semua orang kena. Jadi Semua kita gak orang bisa kena. menyalahkan siapapun sih. Karena Nggak semua bisa. mengalami musibah yang sama. Iya, TV juga nggak bisa disalahin. Gak bisa disalahin. Iya. Karena dia kan dari iklan. Sementara iklan juga mau Nurun naruh- nggak sih? Nurun. Iya. Menurun, iya. Kita harus memaklumi ya. Dan mereka Semua punya pegawai untuk dibayar. untuk dibayar. Ya. Dia saling berhubungan semua. Jadi kita tidak apa ya ketika acara kita tidak ada. Tidak apa-apa. Dan alhamdulillah masih ada YouTube, Dad. Betul Nah, sekali. kita masih Betul. bisa berkegiatan, Betul. ya kan? Anda pasti mau nanya penghasilan. Betul, maka ini salah satu saya datang ke podcast Dedi. Mudah-mudahan dengan saya kolaborasi, saya mendapatkan view yang jutaan dan itu bisa membuat saya bayar karyawan-karyawan saya di rumah. Begitu. Apa yang Nah, kalau karyawan, kenapa lu sedih karyawan udah dirumahkan kok? Maksudnya karyawan gue yang ada di rumah sekarang masih ada Ya di berarti rumah. dirumahkan dong. Kerja tetap, Dad. Kan gue YouTube kan mesti bayar mereka kan. Enggak dirumahkan. Enggak. Ngapain di rumah? Iya kan kerjanya kan gue ada kantor di rumah. Di kantor. Iya di kantor, cuman kantor di rumah gue. Berarti dirumahkan. Enggak, kalau di rumah kan dia di rumahnya dong. Maksudnya tuh Kantornya di rumah dia. kantor di rumah gua. Makanya dia ke rumah gua. Kantornya di rumah lu, kenapa dia ke rumah lu? Dad, ini kita ngomongin soal Iya, iya, rumah maaf. begini aja kita Iya, bisa maaf, berapa maaf. jam nih. Iya, udah. Ya Gitu. udah. Silakan tanya. Oke, pertanyaan terakhir, gua gak mau lama-lama. Baru berapa menit? Gua gak perlu lama-lama sama lu. Baru 10 menit. Udah cukup. Idih, Gua gak perlu lama-lama, yang penting gua udah ada di podcast lu. yang penting nggak ada yang nonton. Wes, Wis. belum tentu. bener. Dad. Bener. Ya.
Kok lu nggak kawin-kawin sih? Siapa bilang tidak kawin? Maksud nggak nikah-nikah? Sama kan artinya? Oh maksudnya beda tuh. Beda-beda. Kan orang ada bilang bukan kawin nikah gitu. Oh, bukan lu kan tapi ya. Bukan. Iya. Kok lu nggak nikah-nikah sih? Pandemi bro, mau nikahnya gimana? Jangan ngomong lo, pandemi baru-baru aja. Lu udah jomblo berapa tahun lu? Gue udah jomblo lama, tapi kan gue juga serius sama cewek gue ini. Serius gitu? serius. Nah tapi kan memang ini kalau mau jujur aja kemarin kena pandemi tuh, mikir. Oh tadinya udah mau nikah pandemi. Tadinya merencanakan banyak hal, oke. Gue serius sama cewek gue ini, gue serius. Terus udah gitu juga mikir ke depannya gimana. Cuman memang kan kita ngobrol terus gimana perbedaan-perbedaan yang kita punya nanti gimana. Jadi supaya nikah itu beneran nikah tidak menyesal gitu. Nikah yang karena gue pernah mengalami kegagalan pernikahan. Iya. Dan lu menyesal. Dan tidak menyesal, tapi artinya kan gue belajar dari pernikahan yang sebelumnya bahwa pernikahan itu bukan cuman oke, I love you, you love me, and let's get married gitu kan. Intinya kan. Iya. Pernikahan itu artinya bahwa we gonna be stay forever until we get old. Oke, sampai gue tua nih. Apakah iya lu bisa ngadepin gue yang begini tiap hari begini? Apakah iya gue bisa ngadepin lu yang begitu tiap hari begitu gitu. Nah, gue sama cewek gue nih udah ngomongin itu terus, and she's very nice. Makanya ya kita ngobrol dan kita mempersiapkan juga sampai kitanya siap. Soon we do it. Dan tapi lu nggak diundang tetap. Oh gitu. Ya, Ya nggak apa-apa, lu nggak undang, gua akan tetap datang. nggak pandemi bro. Lu berarti lu dalam waktu dekat. Enggak. Kan Siapa lu yang bilang pandemi. Iya kan pandemi sekarang. Artinya lu nggak bikin pesta-pesta gitu. Nah kalau gue menikah saat ini kan gue nggak bisa ngundang loh. Oh iya sih, benar juga. Tapi kan kita bisa Zoom. Nggak bisa. Akadnya gimana jabatnya? Zoom maksudnya, hey dad, selamat ya, gua gitu. Lu ngerti Zoom gak sih? Ngerti dong. Yang kita kayak face call gitu. Ngerti, face call. FaceTime. Ya, Iya, ngerti. kayak gitu. Ngerti. Iya. Ya gitu intinya Iya. saya mau menikah. Siapa sih yang tidak mau nikah? Semua pria ingin menikah. Berapa tahun lu dari 2012 ya? 2012. 2012 ya? 8 tahun. Berarti 8 tahun menjomblo ya. 8 tahun enggak dong. Oh, sebelum-sebelumnya ada juga. Ya kan pasti gue punya cewek juga. Iya, cuman pasti. belum ada yang Cuman cocok ya. gue tidak berani mengatakan belum ada yang cocok. Gue maunya mengatakan belum saatnya mungkin. Belum lagi sekarang bahwa kasus perceraian hampir 70% kalau nggak salah. Makin meningkat ya. Makin meningkat karena media sosial makin gila. Iya. Orang kecuali sekarang ya. Kalau sekarang mungkin tapi lu tahu di Cina kasus perceraian setelah lockdown dibuka tuh meningkat. Oh ya? Iya. Kenapa ya? Karena lu lagi. Nggak bisa. Kan misalnya lu nih, lu ribut sama bini lu nih. Lu kesini bikin konten sama gua. Hiburan kan? Iya. Nah di Cina di lockdown kan keluar rumah aja nggak boleh tuh. Nggak boleh. Lu ribut sama bini lu nggak bisa keluar. Nggak bisa kemana-mana, Nggak bisa di dalam kemana-mana, di situ. rumah. Hancur pak. KDRT meningkat di Karena Cina. nggak bisa curhat kali atau nggak bisa melepaskan. Nggak bisa, iya. Nggak bisa melepaskan itu semua ya. Nggak bisa. Kalau dulu nggak ada pandemi gini kan mungkin keluar sebentar motoran kayak atau apa gitu. Ngulang-ngulang. Iya, kita masih enak bro. Iya. Kita masih enak. Itu di Cina beneran nggak boleh keluar kan, di Wuhan keluar rumah pun nggak boleh. Jadi meningkat perceraian. Meningkat perceraian dan itu ada datanya. Perceraian meningkat nah, artinya mungkin kalau kita lihat bahwa kayaknya tuh pria dan wanita dijadikan satu selama itu mungkin memang akan menimbulkan masalah gitu. Iya. Ini kan karena kita bisa jalan, kita bisa keluar. Bayangkan kalau cowok kadang-kadang kalau ribut begini mending kita keluar aja lah gitu. Nah, ini nggak bisa keluar, bro. Lu bayangin lu. Ya udah lu lagi bantet di dalam. Lu lagi. Terus anaknya di situ juga. Udah lah. 14 hewan peliharaan. Iya. Ya kan? Nanti kalau orang tuanya ngomong misalnya orang tuanya ribut, anaknya lihat. Apa? Orang tuanya harus ngapain? Masa ngomong, "Cinta, jangan lihat ya." Iya, nggak bisa ya. Itu cinta kayak anaknya Uya. Cinta kayak anaknya Uya. Cinta tuh panggilan ke anak cinta gitu loh. Oh, bukan anaknya Uya, bukan. Anaknya Uya cinta. Cinta juga. Tapi kan orang-orang cinta pada anaknya. Iya. Enggak, saya nggak ngomongin Uya. Tapi Uya aman-aman aja kan. Uya itu salah satu keluarga yang menarik menurut gue. Keren sih. Keren. Karena entah gimana ada orang bisa kuat nikah sama Uya tuh gue bingung. Astrid sih luar biasa loh. Berarti Astridnya bisa menerima. Itu susah kan? Iya, susah ya. Mm-mm. Dad, Nah, semua orang berhak bahagia. Setuju? enggak juga ya. Maksudnya gini. Ya, apa sih yang dicari lu di dalam hidup? Pasti bahagia. Pasti bahagia. Bahagia itu siapa yang menciptakan sih?
Diri sendiri lah. Diri sendiri. Diri sendiri. Dan kadang-kadang ini ngomong serius ya? Ini serius. Oh ya udah oke. Biar serius. Moodnya, gue udah tadi mood roasting gitu maksud gue. Bahagia tuh diri sendiri menurut gue. Jadi kita tuh nggak bisa kontrol laut kita. Ini mengartikan bahwa kadang-kadang kita nggak bisa ngontrol apapun yang ada di hidup kita. Sama kayak tadi misalnya kadang-kadang kalau job kita hilang, TV kita hilang gitu, pastilah ada rasa, aduh, Iya, itu kan, gimana nih, ini gini itu. Tapi ya lu nggak bisa kontrol itu, nggak bisa kontrol itu. Tapi yang lu bisa kontrol ada diri lu sendiri. Oke, begitu ini hilang kita harus ngapain, harus buat apa dan sebagainya. Ya lu kayak contohnya lu aja lah, lu YouTube udah jalan dari dulu. Sekarang berapa banyak artis, tidak menjelek-jelekan mereka, berapa banyak artis yang begitu pandemi ribut bikin YouTube. Iya, betul. Sorry to say ya. Sorry to say. Dan kita bantu kan? Betul, kita bantu. Gua sering loh bantu. Lu juga gua tahu lu Iya. sering bantu. Tapi kalau kita lihat preparationnya, mereka baru buat nggak? Baru mulai. Baru mulai kan? Kalau gua ngeliat lu udah mulai dari zamannya 2018 gue udah mulai. 2018 yang awalnya lu ngikutin Dokter Boyke Iya, lah iya, apa iya, segala. iya, Oke lah berkembang. Iya. Oke lah berkembang jadi ini. Jadi akhirnya pada saat itu mungkin mereka ada di zona nyaman. Gua nggak butuh nih. Iya. Gitu. Lu ada di zona kreativitas. Iya. Lu ada di zona kreativitas. Ini orang-orang pada bikin YouTube apaan sih? Coba lihat kayaknya asik juga nih. Gitu. Padahal pada saat itu gue udah nyaman juga. Dan duitnya nggak ada kan YouTube. Iya. Dulu kan duitnya Dulu belum nggak ada kan. Tapi lu pengen kreatif lah. Lu nggak bisa kan bikin Dokter Boyke wannabe di TV terus-terusan. Sebenarnya nggak bisa. Akhirnya lu buat. Nah ini yang mungkin membedakan antara orang yang bisa keluar dari zona nyaman sama yang agak sulit keluar dari zona nyaman. Orang-orang banyak yang sulit karena udahlah gue happy kok begini. Nah ini stuck gitu. Jadi menurut gue kebahagiaan ada di diri kita sendiri. Iya, kita bisa nggak menerima sebuah keadaan, terus gimana mindset kita harus seperti apa gitu. Jadi berdamai dengan keadaan. Sesuatu tidak bisa kita rubah, jangan kita paksakan, tapi kita berdamai dengan. Gue tidak setuju dengan kata berdamai. Gue nggak setuju dengan kata berdamai. Ini yang kemarin diomongin juga tentang berdamai dengan COVID. Gitu. Kalau gue pribadi tidak setuju dengan kata damai. Kalau damai itu artinya gue ribut sama lu, terus gue bilang, Dre, udah ya, gue stop ya, lu juga stop ya, berdamai jabatan tangan. Gitu. Tapi nggak selesai. Selesai. Tapi kalau COVID atau keadaan itu kan nggak bisa damai, bro. COVID, saya damai ya, udah ya, saya nggak akan ngapa-ngapain kamu lagi. Dia tetap nyerang kita kan, berarti bukan damai itu. Sama juga dengan keadaan, udah ya, gue diem ya, tolonglah gitu. Enggak, keadaan mah tetap aja nge-push kita gitu. Jadi gue lebih mengatakan beradaptasi dengan keadaan. Gitu. Gimana bisa beradaptasi, menyesuaikan keadaan. Lu begini, lu larinya kemana, lu ini larinya kemana gitu. Ya salah satu yang gue lihat, jujur aja yang gue lihat sangat beradaptasi dengan YouTube tuh lu. Jujur aja, gue ngelihat perubahan yang gila banget dari yang lu bikin show Dokter Boyke, bla 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 bla, lu nge-switch ke tiba-tiba talk show cekcok, terus gerbek dobrak rumah. Tiba-tiba terus lu lihat, oh oke nih di otomotif lu jalan, lu masuk otomotif dan sebagainya, itu kan gila. Itu masa nggak berpikir? Gua rasa lu berpikirnya setiap detik nih, gua harus ngapain nih apa, sampai lu ketemu sebuah titik yang mungkin lu nyaman kan intinya kan. Jadi formula yang udah gue dapat ini di sini. Wah, gue kayaknya kalau ngomong mobil, gue ngerti banget nih, gue oke banget nih. Gue kalau ngomong jam, gue ngerti banget, gue oke banget nih. Nah itu kan nggak mungkin orang bikin YouTube langsung. Iya. Pasti butuh ya itu tadi proses dan belajar mengenali kekuatan kita di mana. Iya, dan itu butuh waktu. Nah sayangnya ketika kita baru mulai YouTube sekarang ya agak telat untuk ngelihat hal itu. Nggak mungkin podcast ini tiba-tiba ketika ada PSBB terus gue bikin podcast gue nonton asus 1 juta, nggak mungkin. Dulu juga lu awal-awalnya bukan podcast ya, Ded ya? Bukan, gue tuh bikin motif. Oh iya. Yang gue sendiri ngomong, udah gitu terus gue buang tuh semua. Iya. Gue buang semua, gue coba bikin podcast. Lu mau tahu podcast gue? Pertama kali yang nonton 30.000, Pak. 30.000, Pak. Lu bayangin orang ngobrol 40 menit. Iya. Siapa yang nonton? Iya sih. 30.000, Pak. Gak ada yang nonton. Oh, udah biarin ya, gue coba jalanin terus. Begitu jalan, ternyata wah, orang mulai apa sih ini gitu. Ya menemukan kekuatan. Lu juga merasa bahwa ya kekuatan gue di sini dan lu pede, lu nyaman, lu enak gitu di situ kan? Iya, gue pede dan gue tuh nyaman di sini gitu. Dan karena memang gue ngeliat bahwa gue nggak bisa kayak lu,
Gue nggak bisa kayak Raffi Ahmad, gue nggak bisa kayak Baim Wong. Iya. Gue nggak suka ngelakuin itu gitu ya. Bukan berarti yang mereka lakukan jelek loh ya. Gue nggak pernah jelek. Guanya nggak suka. Guanya nggak suka. Ya sama aja kalau mereka suruh ngelakuin gini, suka nggak ngobrol kayak belum tentu suka gitu loh. Dan belum tentu juga bisa seenak lo, atau misalnya juga Iya. menggali Galinya informasinya, belum tentu bisa dapet, ngomongnya belum belum seluas lo gitu. Nah, ya sekarang kalau gue ngelakuin ini, ya sekarang gini lah, lu di talk show udah berapa lama? Gue di Hitam Putih udah 10 tahun. Terus gue bikin di podcast sudah hampir 2 tahun loh bro. Wih, hebat. Jadi maksudnya kan makin lama kita makin pinter ya. Iya. Dan ketika lu di situ terus, apa bedanya sih? Ya gila lu, gue kalau ngeliat tuh gue salutnya sebenarnya satu. Andre Taulany jadi komedian tuh kan goblok kan. Bener gak sih? Gue juga gak kepikiran, Dad. Iya kan? Gue gak kepikiran. Andre Taulany jadi komedian tuh kan Apa ya, you never think of it gak sih? Iya. Itu kadang-kadang dalam hidup kita gak tahu loh, Dad. Iya. Ada sesuatu yang gak kebayangin tapi terjadi. Iya, oke, tapi tidak semua penyanyi kan bisa jadi komedian kan. Lu tiba-tiba begitu lu masuk sana, anjing gua suka ya begini ya. Dan gue juga gak ngebayang seorang pesulap jadi host keren begini. Gue juga Perubahan lu edan loh, Dad. iya dong bro. Sama dong, kayaknya waktu kita kecil remaja, gue mau jadi pesulap terkenal lah pokoknya. Lu kayaknya gue mau jadi pemain band lah, penyanyi terkenal lah, gitu kan otaknya kan. By the way, sorry gue potong. Akhir dunia sulap lu tinggalin sekarang. Tinggal sama gue. Udah lupa, mau trik-trik tuh udah lupa. Gue udah gak main sama sekali. Udah nggak main sama Tapi gue masih nolongin teman-teman yang main. Gue masih suka ke seminar-seminar. Tapi lu kangen gak kalau satu saat misalnya lu pengen bikin show lagi sendiri? Boleh, tapi gue tidak dibayar. Intinya itu doang. Karena gue udah mengatakan gue gak mau main untuk profesional. Atau memang karena udah gak ada bahan lagi di sulap? Ini menarik. Kalau bicara bahan tidak pernah habis. Yang menarik adalah setelah kita main terus dibongkar sama orang-orang di YouTube. Oh, itu malesnya? Itu malesnya. Kalau bahan gak pernah habis bro. Iya sih. Mainan orang berkreatif banyak. Tapi begitu lu main terus besok ada orang tuh main yang sama dibongkar sama dia. Untuk nyari AdSense. Jadi sekarang banyak pesulap yang juga akhirnya males untuk menciptakan mainan-mainan baru. Karena orang-orang gampang ngebongkarin lagi. Orang-orang gampang ngebongkarnya lagi. Bajakan udah banyak, alat-alat bajakan banyak. Tapi orang-orang yang baru mulai mau menjadi pesulap sebenarnya bisa menjadi ini nggak, profesi yang menjanjikan nggak? Banyak balik lagi bro, banyak sama kayak lu jadi penyanyi. Gua rasa bukan penyanyi, bukan suaranya. Gua rasa pelawak bukan lucunya. Gua rasa karakternya. Iya gak sih? Jadi ketika dia jadi pesulap dan dia jago main sulap doang, no. Tapi ketika lu kalau lu mau tahu ya, gue tuh gak jago-jago banget main sulap loh. Gue tuh juara dunia loh main sulap. Gue tuh menciptakan mainan sampai mendunia mainan gue. Gue juara dunia 2 kali, juara dunia loh bro. Gue jago-jago banget, enggak. Yang lebih jago dari gue banyak. Tapi yang menguasai panggung, lu mainnya. Nah itu. Dramatik lu di panggung itu yang orang tonton. Kan? Bukan persoalan sulapnya sebetulnya sih. Iya. Tapi dramatiknya. Jadi kalau lu nanya, kalau sekarang orang-orang mau jadi pesulap bisa nggak? Bisa, kalau dia bisa menciptain karakter yang luar biasa, dramatik yang luar biasa, bisa. Tapi jangan berharap cuma main sulap doang ya. Jangan berharap lu cuma nyanyi suara lu bagus doang ya. Ya kita harus bisa. Iyalah bro. Bergerak. Kita kan orang kayak kita kan multi apa yang ngomong Iya tadi benar. Jadi kita harus mau mencoba untuk sesuatu yang baru. Iya. Iya nggak? Lu lucu, oke lucu lu gimana? Lucu lu hafalan. Begitu ada orang tektokan lu nggak bisa nyambung. Gimana? Nggak bisa. Karakternya harus kuat. Berarti karakter dikuatin. Karakter harus kuat. Dan gue salut sama lu karena nggak banyak. Sorry to say, tidak banyak musicians atau penyanyi apapun itu yang survive. Thank you, Dad. Gue juga salut sama lo. Gak banyak yang survive. Gue juga sama. Gue salut sama lo dan apa ya? Lo menjadi salah satu barometer buat gue untuk membuat sesuatu yang baru. Contohnya kayak ginilah, pergerakan lo yang luar biasa. Thank you, bro. Thank you juga buat kesempatannya di podcastnya Dedi. Dan sebagai tanda terima kasih gue mau ngasih sesuatu buat Dedi. Mantap nih. Yang Tono! orange, Tono! Wih, Ton! Ambil kotak merah. mahal nih. Gue mau kasih buat Dedi. Ini terus terang benar gue kasih beneran buat Dedi karena gue respect sama Dedi dan itu tadi banyak cerita-cerita yang kita bisa ambil dari sini. Bukan hanya buat yang nonton, tapi gue sendiri jadi dapet
Perasaan gue nggak enak. Hah? Oh, enggak. Sini masuk. Iya, Pak. Nah, Wih, ini buat Dedi. wih Ferrari ini, wih berat. Semoga lu seneng dan semoga lu suka ya. Wih, mau bercanda lu. Serius. Enggak, Beneran buat lu. Enggak. Buat lu. Enggak bercanda. Serius, Enggak serius. bercanda. Enggak, buat lu, buat Enggak bercanda. Buat lu. Bercanda enggak mungkin. Gue puasa nih. Buat lu. Enggak. Enggak, buat lu. Enggak, lu bercanda lu. Buat lu. Oke, thank you yang udah Enggak, lu bercanda. menyaksikan Taulani TV yang udah membajak podcast Enggak, ini. enggak, lu bercanda. Ambil. Dad, gue sahabat sama lu. Ambil buat lu. Enggak mungkin. Thank you, Dad. Thank you. Enggak, serius, Terima kasih. tunggu dulu. Jangan lupa subscribe ya, subscribe dan Tunggu. nonton terus Tunggu podcastnya dulu, Deddy Kobuser. Ini bukan settingan loh. Enggak settingan, serius buat lu. What the fuck, man? Beneran buat lu. Semoga lu suka, lu pakai nggak pakai ya itu kenang-kenang dari gue. Gue respect sama Deddy Kobuser. Anjir, gue nggak bisa. Thank you. Tas dulu dong. Thank you. Kita ketemu lagi di Taulani TV.